Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuni, MSN, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi, dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas membuat buklet yang bertema ilmu kesehatan lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Della Oktarinanda, NPM 2022 4064 05 034 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, kita langsung aja ke materinya. Yang pertama ada pengertian kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dengan manusia, dan juga merupakan ilmu seni mengelola lingkungan agar dapat menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Sedangkan ilmu kesehatan lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan suatu kelompok penduduk dengan berbagai macam perubahan yang terjadi di lingkungan mereka tinggal yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat umum. Nah, selanjutnya juga ada syarat-syarat lingkungan sehat. Yang pertama yaitu ada keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Yang kedua ada keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan. Contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya zat CO2. Yang ketiga yaitu ada keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Nah, yang keempat yaitu ada suara atau kebisingan, yaitu keadaan di mana suatu lingkungan yang kondisinya tidak bising yang dapat mengganggu aktivitas atau alat pendengaran manusia. Poin yang ketiga yaitu cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang kedua, tidak mencemari air dengan membuang limbah dan sampah di sungai. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang keempat, mengelola tanah sebagaimana mestinya. Menanam tumbuhan pada lahan kosong. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Nah, tujuan yang pertama itu untuk mengurangi pemanasan global. Dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan kosong, maka kita juga ikut serta mengurangi pemanasan global, karbon, zat O2 yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan yang dapat dinikmati manusia untuk bernafas. Tujuan yang kedua yaitu untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya. Karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Ruang lingkup kesehatan lingkungan. Menurut WHO, ada 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan, yaitu penyediaan air minum, pengelolaan air buangan dan pengendalian air, buangan sampah padat, pengendalian vektor, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh manusia, higieni makanan termasuk higieni susu, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman, aspek casing dan transportasi udara, perencanaan daerah dan perkotaan, pencegahan kecelakaan, rekreasi umum dan pariwisata, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah bencana alam dan perpindahan penduduk, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada masalah kesehatan lingkungan. Yang pertama ada urbanisasi penduduk. Di Indonesia terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari desa ke kota. Terbatasnya lapangan pekerjaan mengakibatkan penduduk desa berbondong-bondong datang ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu ada tempat pembuangan sampah. Di hampir setiap tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara dumping tanpa ada pengelolaan yang lebih lanjut yang menyebabkan pencemaran pada udara, tanah, dan air.
Yang ketiga yaitu ada penyediaan sarana air bersih. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan, hanya sekitar 60% penduduk Indonesia mendapatkan air bersih PDAM, termasuk penduduk perkotaan. Selebihnya menggunakan sumur atau sumber air lain. Bila musim kemarau, krisis air dapat terjadi. Nah, yang keempat ada pencemaran udara. Tingkat pencemaran udara di Indonesia sudah melebihi ambang batas normal, terutama di kota-kota besar. Akibatnya, gas dari kendaraan bermotor. Nah, yang kelima yaitu ada pembuangan limbah industri rumah tangga. Hampir semua limbah rumah tangga dan industri dibuang langsung dan bercampur menjadi satu ke badan sungai atau laut. Akibatnya, kualitas air sungai menurun. Nah, yang terakhir yaitu ada bencana alam atau pengungsian. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, atau banjir yang sering terjadi di Indonesia mengakibatkan penduduk mengungsi, tentunya menambah banyak permasalahan kesehatan lingkungan. Nah, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.